sebenarnya ini nggak perlu ribut-ribut besar kan, ini kan hanya masalah kecil aja. Ini sebenarnya dasarnya adalah kangen gitu. Betul. Udah lama banget nggak ditengokin sama kakak-kakaknya, Putri dan juga Iki. Mungkin lagi sibuk, abis ngurusin pernikahan dari sang bapak. Oh kek. iya benar sibuk. Tapi kata Kang Sule katanya Putri juga sering memberikan yang dibutuhkan oleh si bayi ini. Iya. Tapi makanya kita juga pengen tahu sebenarnya seperti apa. Tapi ya tidak akan terjawab kalau mereka tidak bertemu. Ya itu silaturahmi lah. Terlepas dari permasalahan yang pernah terjadi begitu, nggak ada salahnya lah ketemu ya. Lepas kangen gitu ya. Betul. Kalau misalnya keadaan sekarang misalnya nggak boleh berkerumun gitu ya, bisa pakai Zoom juga, Oh iya, video bener, call bener, juga. bener. Sebenarnya kan sudah gampang gitu Iya, kan. iya. Ya sudah lah, mudah-mudahan informasi ini juga bisa membuka kebahagiaan Anda pada pagi hari ini karena kita terus akan memberikan informasi selebriti tanah air dan juga mancanegara selama 60 menit ke depan. Dan pagi ini ada saya Danu. Dan saya Astrid ya. Itu berita pertama kita ya dengan cerita bahwa Teddy merasa kangen sebenarnya sama Putri dan juga Iki. Itu Namun dia. selanjutnya pemirsa ada berita yang menggembarkan media media sosial nih ya, di mana kemarin ada pasangan suami istri yang setelah menikah, setelah mengadakan resepsi justru malah pengantin wanitanya meninggal dunia. Aduh, ya jadi ini terjadi di Kota Depok begitu. Jadi Iya. pagi harinya melaksanakan akad nikah, tapi malam harinya itu dikabarkan meninggal dunia dari sang mempelai wanita begitu ya. Dan ini juga ada yang terjadi di Sulawesi Selatan. Kalau ini satu hari sebelum melaksanakan acara akad nikah, calon mempelai wanita juga meninggal dunia gitu ya. Informasi ini akan kita lihat dalam tayangan yang berikut ini. Silakan. Indahnya romantika berumah tangga kini menyusahkan luka menganga di hati Agit Saputra. Bagaimana tidak, kekasih hatinya yang sudah dipinang dan menjadi istri sahnya dalam sekejap meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Tragis memang, terlebih kepergian almarhumah Irma Aprilianti ke pangkuan sang pencipta bertepatan dengan hari pernikahannya. Dari informasi yang dihimpun, Agit dan Irma disebut-sebut melangsungkan pernikahan pada Senin 7 Desember 2020. Namun siapa yang menyangka di hari bahagia itu malah berujung dengan air mata. Sebelumnya, berita duka ini viral setelah foto momen pernikahan mereka tersebar di jagat maya. Dalam unggahan yang menampakkan prosesi pernikahan Agit dan Irma, mulai dari ijab kabul sampai dengan resepsi pernikahan, terselip keterangan foto yang menerangkan tentang kabar duka meninggalnya sang mempelai wanita. Berita duka dari perjalanan rumah tangga Agit ini membuat publik direlung kabut duka. Mereka pun berbondong-bondong untuk menuliskan ungkapan bela sungkawa atas meninggalnya almarhumah Irma. Saya juga lihat itu di media sosial lagi rame. Pendapat saya sih semoga yang ditinggalin keluarga dapat ketabahan. Ya jatuhnya miris banget karena kan acara pernikahan kan pasti acara bahagia. Tapi di sisi lain ternyata ya suaminya berarti harus ditinggal sama istrinya. Ya mungkin banyak sabar banget buat suaminya dan pasti harus kuat banget sih. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak keluarga ataupun tetangga terdekat. Yang terekam dari pantauan tim Insert, kemarin malam pihak keluarga tampak melakukan tahlilan di kediaman almarhumah yang berada di kawasan Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, menelisik dari akun media sosial keduanya, kisah pasangan yang viral di jagat maya ini telah melangsungkan pertunangan sejak 14 November 2020 sampai akhirnya melenggang ke pelaminan pada 7 Desember lalu. Kisah menyayat hati menjelang hari bahagia bukanlah kali pertamanya terjadi. Sebelum cerita pilu dari pasangan Agit dan almarhumah Irma, ada pula kisah seorang perempuan bernama Tiara Permadani Gamri. Tiara, begitu ia disapa, meninggal dunia pada malam sebelum digelarnya akad dan resepsi pernikahan. Dilansir dari berbagai sumber, pernikahan yang direncanakan pada Senin 30 November 2020 sebelumnya sudah dipersiapkan dengan matang. Pelaminan sudah berhiaskan bunga yang indah. Namun apa daya, takdir berkata lain. Tiara menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu malam 29 November 2020 di salah satu rumah sakit di Kota Mobagus, Sulawesi Utara.
Di balik kabar duka tersebut, ada hal janggal yang nyatanya masih menjadi teka-teki. Pasalnya, bertepatan di hari meninggalnya Tiara, sang calon suami tak kunjung menampakkan batang hidungnya, begitu juga saat prosesi pemakaman berlangsung. Seperti yang diberitakan oleh awak media, kejanggalan yang ditemukan ini akhirnya menghantarkan pihak Tiara untuk melapor ke Polres Kota Mobagu pada Senin 30 November 2020 usai melangsungkan pemakaman sang anak. Dari informasi yang berhasil dihimpun, kelanjutan pelaporan tersebut sudah diterima oleh pihak berwajib dan sekarang sedang tahap proses penyelidikan per 1 Desember 2020 lalu.